Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di BSE Pemekasan Farm. Tentunya di sini saya masih membahas soal mesin tetas atau penetasan telur ya teman-teman. Dari kemarin-kemarin itu banyak pertanyaan dari teman-teman sekalian itu yang menanyakan kenapa telur itu banyak yang mati ketika mau netas, dan kenapa DOC atau DOD itu apa namanya ya, susah sekali untuk memecahkan cangkang untuk keluar dari cangkang. Akhirnya apa? Akhirnya DOD atau DOC itu mengalami kematian ketika sudah waktunya menetas teman-teman. Nah seperti itu. Nah di sini saya akan jelaskan sesuai ilmu yang saya pahami, sesuai praktek yang sudah saya sering lakukan di penetasan saya. Untuk masalah DOD atau DOC yang susah untuk keluar dari cangkang, itu faktor utamanya bisa difaktorkan karena cangkang terlalu keras teman-teman. Memang ada beberapa faktor. Pertama, faktor ini ya, faktor suhu panas. Faktor suhu panas itu juga bisa mempengaruhi. Terlalu panas itu juga bisa bikin DOD atau DOC mati di dalam cangkang. Terlalu dingin itu juga bisa menyebabkan DOD atau DOC itu mati karena terlalu lembab, seperti itu teman-teman. Cuman yang ditanyakan teman-teman ini yang paling banyak itu ketika DOD atau DOC itu sudah waktunya menetas, sudah mematok cangkang, tapi DOD atau DOC itu tidak bisa keluar teman-teman. Nah dan itu faktor utamanya adalah ada di cangkang telurnya, seperti itu. Nah cangkang telur ini karena terlalu terlalu keras teman-teman. Jadi calon DOD atau DOC itu tidak bisa mematok dan tidak bisa keluar. Akhirnya apa? Akhirnya mereka kekurangan oksigen dan mati di dalam cangkang, seperti itu. Nah untuk masalah solusinya itu bagaimana? Kan seperti itu kan yang ditanyakan. Masalah solusi yang harus kita lakukan, kita harus memikirkan gimana caranya untuk cangkang telur ini yang tadinya keras, super keras itu bisa menjadi lunak atau keropos, seperti itu teman-teman. Nah kalau sudah lunak atau keropos, otomatis calon DOD atau DOC ini untuk mematoknya itu akan lebih cepat dan lebih mudah untuk keluar, kan seperti itu teman-teman. Nah yang paling banyak dilakukan itu adalah penyemprotan. Nah cuman di sini banyak sekali teman-teman yang salah dalam melakukan penyemprotan, seperti itu. Ada yang memang pernah saya sarankan memakai air biasa teman-teman. Memang bisa menggunakan air biasa, cuman itu saya khususkan untuk telur ayam. Untuk telur ayam kampung, nah itu pakai air biasa memang bisa menetas. Bahkan tidak disemprot sekalipun. Kalau untuk ayam itu, untuk DOC ya, untuk DOC ayam itu tetap bisa menetas teman-teman. Tapi berbeda dengan DOD. Terus berbeda dengan DOE, seperti itu. DOD atau DOD ini kan untuk bebek, untuk DOE ini kan untuk entok. Nah ini untuk cangkang entok atau bebek ini memiliki cangkang yang lebih tebal teman-teman, memiliki cangkang yang lebih keras, seperti itu. Nah makanya kita harus melakukan mensiasati atau melakukan beberapa cara untuk bisa melunakkan cangkang telur bebek ini atau telur entok ini, agar calon DOD-nya itu bisa menetas secara sempurna dan tidak mengalami kegagalan atau kematian teman-teman. Caranya bagaimana? Cara yang paling mudah itu adalah melakukan penyemprotan. Sama dengan ayam, cuman tidak disemprot dengan air biasa teman-teman, karena ini sudah sangat berbeda ya dari cangkangnya. Untuk telur ayam itu memang memiliki cangkang yang tipis. Untuk disemprot air biasa itu tetap menetas teman-teman. Cuman kalau untuk cangkang yang entok atau bebek ini memiliki cangkang yang sangat tebal atau kuat teman-teman. Nah di sini kita harus memakai cairan asam. Nah cairan asam ini, cairan asam apa yang biasa
dipakai para penetas seperti itu. Kalau saya tidak ingin harus mematok satu asam yang paling bagus, tidak seperti itu teman-teman. Yang penting gimana teman-teman caranya untuk mendapatkan yang paling mudah yang ada di sekitar teman-teman sekalian, seperti itu. Asam yang sering digunakan itu asam apa saja? Pertama itu adalah asam memang sudah terjual di toko-toko, itu memang cairan asam seperti itu. Cuka, nah seperti itu. Pertama pakai cuka, itu kan asam ya. Terus yang kedua itu pakai asam jawa. Yang ketiga itu pakai jeruk teman-teman. Nah cuman untuk cuka dan asam jawa ini saya tidak rekomen ya. Kalau untuk saya pribadi itu tidak rekomen, karena untuk saya pribadi itu lebih mudah memakai cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini memakai jeruk teman-teman. Bebas teman-teman mau pakai jeruk apa saja, cuman saya sarankan memang yang betul-betul asam, seperti jeruk nipis, jeruk lemon, dan jeruk yang lain, karena macam jeruk itu banyak teman-teman. Nah, cara pengaplikasiannya untuk jeruk ini, saya hanya membutuhkan satu jeruk nipis yang kecil seperti ini. Ini bisa dijadikan 2 atau bisa dijadikan langsung 1 gitu teman-teman. Ini pakai setengah nggak apa-apa, pakai 1 nggak apa-apa. Cuma kalau teman-teman ingin lebih bagus, pakai 1 aja. 1 ini cukup untuk penyemprotan seperti ini, yang kecil ya teman-teman. Penyemprotan seperti ini nanti dibuka, lalu kita peras, dimasukkan ke dalam untuk asamnya, untuk cairannya ya. Nah, ketika asam ini dari jeruk ini sudah masuk, lalu kita masukkan air. Ini sampai penuh ya teman-teman. Ketika sudah penuh, lalu kita kocok air ini sampai tercampur, baru kita aplikasikan ke dalam mesin tetas ini teman-teman, ke dalam mesin tetas ini. Dan untuk penyemprotan itu tidak sembarang disemprot teman-teman. Nanti saya jelaskan di sesi keduanya ya, di konten selanjutnya, biar tidak terlalu panjang durasinya. Ini langsung kita lakukan penyemprotan. Setelah masuk ke sini kita langsung melakukan penyemprotan. Penyemprotannya itu bervariasi tergantung teman-teman penetas, karena setiap penetas itu memiliki caranya masing-masing. Ada yang sehari 1 kali, ada yang 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang sampai 4 kali teman-teman. Nah cuman kalau untuk yang saya lakukan pribadi, nanti saya jelaskan di sesi video selanjutnya. Nah setelah seperti ini, langsung kita praktekkan. Caranya seperti ini teman-teman. Kita buka mesinnya. Untuk mesin yang ini sudah menetas ya teman-teman. Ini menggunakan air jeruk dicampur air biasa, lalu dikocok ya teman-teman, dicampur rata. Untuk yang satunya itu yang di mesin sana, yang sebelah kiri atau kanan ya, yang pokoknya yang sebelah kiri itu kurang 1 mingguan. Jadi harus kita sering-sering semprot. Ketika sudah mau menetas, kita harus sering-sering semprot. Agar apa? Agar cangkang itu cepat melunak dan cepat keropos teman-teman. Ketika cangkang telur kita semprot menggunakan air asam seperti ini, itu cangkang otomatis akan rapuh. Jadi ketika dipatok 1-2 kali dari si calon DOD atau DOC-nya itu akan cepat untuk pecah, dan DOD atau DOC itu akan cepat keluar teman-teman. Nah cara penyemprotannya seperti ini, maaf ya. Bisa dilihat ya teman-teman, untuk DOD-nya ini sehat sekali karena memang untuk penetasannya sangat cepat. Bisa dilihat dari dekat. Ini saya menggunakan Ini saya menggunakan air jeruk ya teman-teman. Jadi tidak ada yang namanya cangkang itu keras seperti itu. Nah, dan cara penyemprotannya bagaimana? Cara penyemprotannya kayak gini teman-teman. Kita jangan semprot ke sini ya, jangan langsung ke bawah gini. Serut itu jangan. Itu nanti akan basah dan akan menyebabkan telur ini mengalami kelembapan yang terlalu over. Nah itu juga tidak bagus. Itu juga bisa membunuh si calon DOD atau DOC-nya teman-teman. Jadi cara kita semprotnya seperti ini.
Ini pakai embun yang paling kecil ya. Nah, seperti itu. Kita semprot ke pinggir-pinggir. Nah, semprot dari jauh. Nah, yang penting itu sudah ada embunnya, teman-teman. Nah, seperti itu. Memang basah, cuman basahnya itu basah embun, bukan basah apa ya namanya, bukan basah terlalu over seperti itu, teman-teman. Oke, kita tutup dulu. Ini diodenya ya. Ini baru netes tadi pagi. Ini sudah hampir 98%. Sisa berapa itu yang di dalam telurnya. Intinya kalau untuk penetasan ini alhamdulillah saya sudah bisa mencapai angka 99%. Bisa juga sampai ke angka 100. Dengan catatan bisa ke angka 100 kalau telurnya itu fertilnya bagus semua, teman-teman. Nah, di sini saya memiliki beberapa mesin. Nah, caranya memang saya lakukan seperti itu. Mungkin penjelasan saya sudah cukup sampai di sini. Jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut soal penetasan, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar untuk pertanyaan teman-teman apa. Nanti kalau bisa saya jawab, saya langsung jawab di komentar. Cuman kalau memang butuh penjelasan yang lebih detail, nanti saya akan buatkan video untuk penjelasannya seperti itu. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.